Wali Kota Sungai Penuh hadiri kenduri Seko di Kecamatan Kumundebai, Kota Sungai Penuh. Tarian Sekapur Sirih sambut kehadiran Wali Kota Sungai Penuh dan rombongan di acara kenduri Seko Kumundebai. Berbalut dengan pakaian adat, kehadiran orang nomor 1 di Kota Sungai Penuh ini disambut meriah oleh masyarakat dan tokoh adat. Kenduri Seko merupakan upacara adat masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang berlimpah dan pengukuhan gelar adat. Berbagai prosesi adat menjadi bagian dari perayaan kegiatan kenduri Seko, mulai dari arak-arakan para depati dan pemangku adat, hingga pembersihan pusako atau pusaka, yakni benda peninggalan leluhur masyarakat setempat berupa selak, piagam, pengakuan wilayah yang ditulis dengan bahasa Melayu kuno. Pada kegiatan kenduri Seko ini juga dilaksanakan pelantikan pemangku adat baru sebagai simbol kestabilan dan kesinambungan kepengurusan adat yang akan menjalankan tugas menjaga tata nilai, norma, dan hukum adat di tengah masyarakat. Pada hari ini salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh mengadakan pesta adat kenduri Seko yang ke-18. Jadi sudah hampir 8 tahun tidak melaksanakan kenduri Seko. Ini momen sebenarnya kita ingin mengembalikan kegiatan kebudayaan kita, karena salah satu budaya yang benar-benar hari ini ditampilkan ada budaya yang benar-benar asli milik Kumundebai. Termasuk saya juga mengucapkan selamat kepada Depati yang sudah dilantik pada hari ini. Semoga nanti mampu menjadi suri tauladan, tentunya mampu nanti mengayomi untuk Depati nenek mama yang berada di luar Kumundebai tentunya. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti dan menyaksikan berbagai atraksi budaya dan kesenian di acara tersebut. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Universitas Bina Nusantara atau BINUS University kini resmi menghadirkan BINUS at Medan. Kampus baru di Kota Medan ini menjadi satu-satunya kampus BINUS yang berada di Pulau Sumatera. Berlokasi di Podomoro City Deli Park Medan, Jalan Guru Petimpus Kota Medan, BINUS at Medan hadir untuk mencetak global digital trainer bagi generasi muda yang tidak hanya siap kerja, namun juga mampu menciptakan inovasi dan membangun bisnis digital berkelas dunia dengan perspektif global. BINUS at Medan mengusung konsep inovatif 2,5 tahun kuliah siap berkarir yang memungkinkan mahasiswa untuk memulai membangun karir sejak dini. Kebetulan pada saat ini ada kesempatan dengan tempat yang juga cukup baik gitu ya, juga sesuai dari Podomoro, maka ya pada saat inilah berkesempatan BINUS bisa hadir di Kota Medan ini. Ya, intinya anak-anak Medan dari dulu juga sudah banyak yang ke BINUS, dan anak-anak Medan punya potensi yang luar biasa, dan kita juga menyadari Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia. Yang pasti juga BINUS sebagai universitas yang ingin membina dan memberdayakan masyarakat, ingin juga hadir untuk membangun Kota Medan dan sekitarnya. Dengan wawasan global, dengan kesempatan-kesempatan yang ada sebagai BINUSian, karena dengan program-program yang ada di BINUS, Anda punya kesempatan untuk studi keluar, untuk bisa belajar dengan teman-teman yang lain, punya network dengan seluruh BINUSian yang ada di seluruh kota. Untuk itu semua pengalaman itu hendaknya bisa Anda bawa untuk kembali mengembangkan Kota Medan dan sekitarnya. Dan tentu juga kita juga berharap bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah Medan dan sekitarnya juga bisa bersama-sama berkolaborasi untuk kemajuan kita bersama yang memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Midal Yauzar, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi membuka Bandar Lampung Expo 2025 di Geraha Mandala dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-343 Kota Bandar Lampung. Peringatan hari jadi Kota Bandar Lampung bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi dan perjalanan panjang sebuah kota yang tumbuh dari sejarah perjuangan dan semangat gotong royong yang bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dengan semangat kolaborasi dan inovasi menuju Kota Bandar Lampung gemilang. Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi membuka Bandar Lampung Expo 2025 di Geraha Mandala pada Sabtu 12 Juli 2025 ke-343 Kota Bandar Lampung. Melalui Bandar Lampung Expo 2025, pemerintah ingin menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa berjalan satu arah. Diperlukan ruang dialog, jejaring gagasan, serta kerjasama multi pihak dan motor penggerak perubahan menuju Kota Bandar Lampung gemilang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dalam sambutannya menegaskan bahwa peringatan hari jadi kota bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi dari perjalanan panjang sebuah kota yang tumbuh dari sejarah perjuangan
dan semangat gotong royong. Bandar Lampung Expo bukan sekedar ajang pameran tahunan. Lebih dari itu, Bandar Lampung Expo adalah ruang interaktif antara warga dan pemerintah. Di dalamnya, masyarakat dapat menyaksikan capaian pembangunan, melihat langsung terobosan pelayanan publik, mengakses produk unggulan UMKM, serta menikmati kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas kota Bandar Lampung. Kita semuanya dan alhamdulillah terima kasih banyak. Sukses selalu buat Bandar Lampung 363. Ayo kita terus, kita jadikan kota Bandar Lampung kota metropolitan, dan kebersamaan kita, kolaborasi kita sesuai dengan pekerjaannya, pembina masing-masing, kita jadikan kota Bandar Lampung harus menjadi yang terbaik. Mohon doanya semuanya PAD makin baik, kesejahteraan terus kita tingkatkan, pembangunan terus kita tingkatkan. Eva Duyana juga menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme warga yang turut meramaikan pembukaan acara, yang menekankan pentingnya peran Bandar Lampung Expo sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor UMKM. Dari Bandar Lampung, Pujiansa TVON mengabarkan. Pemerintah Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, mulai merealisasikan program cetak sawah sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang mendukung visi besar Astacita Presiden Prabowo. Kegiatan pencetakan sawah dimulai sejak 28 Juli 2025 dengan menggunakan alat berat eskavator. Lahan yang dicetak mencapai luas sekitar 7,5 hektar dan menjadi satu-satunya program cetak sawah di Lampung yang berada di bawah binaan Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Lahan hasil cetak sawah tersebut akan dikelola oleh kelompok tani HAM Tuha Adiaksa yang terdiri dari 15 orang anggota. Kelompok ini akan menggarap 11 bidang sawah dengan skema kerjasama selama 10 tahun. Dari setiap hektar sawah ditargetkan mampu menghasilkan hingga 6 ton gabah per musim tanam. Proses cetak sawah ditargetkan rampung pada September 2025. Program cetak sawah ulang ini dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Nah, tentu program ini sangat membantu masyarakat kami yang ada di Pekon Tanjung Raya, karena selama ini lahan yang ada di sini lahan tidur. Nah, memang dulunya sawah, cuman sudah beberapa tahun tidak tergarap karena banyak faktor. Pertama dari permodalan, yang kedua karena irigasinya rusak. Nah, sehingga ini terbengkalai. Dan dengan adanya program ketahanan pangan dari Kejaksaan ini akan membangkitkan lagi, ya, supaya masyarakat bangkit lagi untuk menanam padi. Nah, harapan kita nanti ke depan Tanjung Raya ini tidak beli beras dari luar, cukup dari Pekon Tanjung Raya sendiri. Kalau dari saya sungguh sangat senang dan sangat terharu lah. Tidak disangka bahwa ini bisa dibangkitkan kembali persawahan yang ada di sini. Dari Lampung Barat, Pujiansa, Daniel Ngantung, TVON mengabarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan kepada 266 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPPK. Mereka merupakan hasil seleksi administrasi hingga tes kompetensi yang telah dilalui sejak beberapa waktu lalu. Penyerahan ini dilakukan pada Senin 28 Juli 2025 lalu. Tapi Bunda tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman dari PPPK. Bunda berharap mereka kerjanya sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena mereka masih pantauan kan P3K ya. Mudah-mudahan sampai nanti selesai P3K ini ya bisa menjadi pegawai seperti biasa dan menjalankan tugas seperti biasa. Dan tadi juga Bunda mengharapkan kepada dokter-dokter yang baru saja mendapatkan P3K ini bisa boleh mendaftarkan sesuai dengan voksinya sebagai ahli ada yang untuk penyakit jantung, penyakit dalam, kandungan atau apa, kita sudah siapkan dana untuk ambil S2-nya. Kalau yang P3 yang baru saja ini belum bisa, karena mereka nanti kalau mau ngambil sekolah yang lebih lanjut kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun baru mereka bisa menjalankan sesuai dengan keinginan untuk melanjutkan ke lebih tinggi, mendapatkan beasiswa yang lebih tinggi lagi. Dan Bunda Eva berharap pemerintah mereka bekerja dengan baik dengan fungsinya. Jangan menganggap remeh P3K ini, karena P3 masih dievaluasi untuk kerajinannya, kinerjanya, dan banyak sekali pantauan yang dipantau oleh pemerintah. Seluruh P3K yang baru dilantik mampu menjaga etika, disiplin, dan komitmen terhadap sumpah jabatan yang telah diucapkan. Dari Bandar Lampung, Pujiansa, TVON mengabarkan.